Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amrita Hanum dari kelas PAI 3E nomor absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan hasil naskah saya dalam mata kuliah bimbingan dan konseling dengan judul Mengatasi Pertengkaran Ayah dan Ibu di Rumah yang Mengganggu Pikiran Saya. Pertama, terjadinya pertengkaran antara orang tua mungkin karena adanya permasalahan yang memang hanya bisa diselesaikan oleh orang tua. Kedua, karena adanya perbedaan pendapat antara keduanya. Lalu, apa yang terjadi pada anak saat anak itu mengetahui pertengkaran orang tuanya? Pertengkaran orang tua memang memberikan dampak yang negatif kepada anak-anaknya. Salah satunya adalah membuat anak bisa iri atau cemburu dengan keluarga temannya yang terlihat harmonis. Yang kedua adalah anak menjadi sering murung. Yang ketiga, anak akan merasa sedih bila mengingat kejadian pertengkaran orang tuanya. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara anak untuk tidak memikirkan hal yang terjadi kepada orang tuanya. Yang pertama, anak harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal itu akan memberikan dampak positif pada pemikirannya agar anak itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membahayakan dirinya dan keluarganya. Yang kedua, yang paling penting ini adalah untuk mencari tempat aman. Mencari tempat aman itu tujuannya adalah untuk menyingkirkan pikiran-pikiran kotor, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggunya, dan menyingkirkan stres-stres yang terjadi pada anak itu saat melihat atau mendengar pertengkaran antara orang tuanya. Yang keempat adalah menceritakan apa yang dirasakan oleh anak itu kepada orang yang terdekat seperti keluarga atau ke psikiater, memang yang orang yang mengerti akan perasaan anak tersebut dan apa yang terjadi di dalam keluarganya. Yang kelima adalah mengendalikan pikiran, hati, dan perasaannya sendiri. Karena dengan mengendalikan ketiga itu, si anak dapat mengerti, memahami, dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarganya, dan mengetahui apa yang memang sedang dalam beban pikirannya. Si anak juga dapat bermuhasabah untuk mengetahui atau merenungkan apa yang sedang difikirkannya, sehingga dia dapat mengelola pikiran itu dengan baik agar tidak melakukan hal-hal yang di luar keinginannya. Keenam adalah selalu bersikap ceria di depan orang tuanya. Sikap ceria di depan orang tua bisa menambah rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Orang tua akan berpikir, oh ternyata anak saya tidak apa-apa, anak saya baik-baik saja. Ternyata saya kurang memperhatikan anak saya. Mengapa saya selalu bertengkar dengan suami saya atau istri saya? Hal itu akan menumbuhkan persepsi orang tua agar menghentikan pertengkaran di depan anaknya atau memang menghentikan pertengkaran itu. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Rasulullah bersabda, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, qala thumma ayyu, qala thumma birrul walidain, qala thumma ayyu, qala al-jihadu fi sabilillah. Yang artinya,
Aku bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang dicintai Allah? Beliau bersabda, sholat tepat pada waktunya. Aku berkata, lalu amalan apa lagi? Beliau bersabda, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa lagi? Beliau bersabda, kemudian jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan dalam penyampaian materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.